اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di surah Yunus, tepatnya pada ayat ke-87, memang di konteks kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam bersama Bani Israel. Tapi di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga, sebuah pijakan yang penting, terkhusus hari-hari ini yang kita sedang menghadapi masalah terkait dengan penyebaran atau terkait dengan penanggulangan virus COVID-19 Corona. Ayat ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihimassalam, an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta, hendaknya kalian berdua mengambil atau menyiapkan beberapa rumah untuk kaum kalian berdua di Mesir sebagai tempat tinggal. Waja'alu buyutakum kiblah, dan jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat untuk sholat, sebagai tempat sholat. Wa aqimus shalah, kemudian dirikanlah sholat. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini terdapat penjelasan kondisi Nabi Musa dan Nabi Harun bersama kaumnya Bani Israel ketika mereka ditindas oleh Firaun dan bala tentaranya, di mana dulunya mereka beribadah di tempat-tempat ibadah mereka yang mereka buat khusus sebagai tempat ibadah. Tapi setelah itu tempat-tempat ibadahnya dihancurkan oleh Firaun. Firaun memerintah untuk merusaknya, menghancurkannya, dan melarang untuk sholat di situ. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya membuat rumah di Mesir untuk kaum mereka berdua, dan diperintah agar supaya rumah itu dijadikan sebagai kiblat, sebagai tempat sholat. Iya. Karena itu kata Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan selainnya, Al-Qurtubi dan selainnya, kebanyakan ahli tafsir menerangkan bahwa ayat ini bahwa terkait dengan Bani Israel yang mereka dulunya itu tidak sholat kecuali di
tempat-tempat ibadah mereka. Kemudian setelah Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, maka Firaun memerintah agar supaya tempat-tempat ibadah itu dihancurkan, dirusak. Iya. Maka mereka pun sholat di rumah, melakukan sholat di rumah. Dan ini datang dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang pula dari selainnya dari ahli tafsir. Jadi dari sudut hukum terdapat bahwa di kondisi ada bahaya yang mengancam atau di kondisi ada kekhawatiran, maka seorang itu boleh untuk sholat di rumahnya. Dan ini syariat dari masa dahulu, dari masa Nabi Musa alaihissalam, dan diterangkan di dalam Al-Quran dan tidak diingkari tentang syariat ini, dan juga datang di dalam syariat kita mana-mana yang mendukungnya. Mana-mana yang mendukungnya. Iya. Karena itu diperbolehkan di kondisi darurat atau di kondisi ada udzur, seorang itu tidak sholat di masjid. Apalagi kalau misalnya pada orang tersebut terkait dengan hal-hal yang bisa mengganggu orang. Misalnya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melarang orang yang makan bawang mentah untuk masuk ke masjid. Dan diterangkan ilahnya, bahwa diterangkan sebab larangannya, bahwa bau mulut dari orang yang memakannya itu bisa mengganggu, dan malaikat itu terganggu dengan apa yang anak-anak Adam terganggu dengannya. Jadi ini dimaklumi ya, bahwa mulut itu mengganggu, tetapi dia tidak menular. Iya. Bentuk dari gangguan ini dilarang orang yang makan bawang ke masjid. Karena itu dikiaskan hal yang semisal dengannya atau hal yang lebih parah darinya. Karena itu disebutkan oleh para ulama, orang yang merokok, yang bau bajunya dengan rokok, tidak boleh dia ke masjid dengan baju tersebut, dengan bau itu. Sebab itu mengganggu, dan malaikat terganggu dari apa yang anak Adam terganggu dengannya. Iya. Apalagi kalau hal tersebut terkait dengan penyakit menular. Misalnya ada orang yang batuk, TBC misalnya, bisa menularkan kepada orang, maka ini dia tidak boleh ke masjid. Demikian pula terkait dengan virus COVID-19 ini, corona ini dari hal yang dimaklumi akan bahayanya. Karena itu orang yang terjangkit dengannya tidak boleh dia ke masjid, tidak halal untuk datang ke masjid. Iya. Demikian pula bagi orang yang khawatir karena tingkat penyebaran virus yang sudah sangat tinggi, misalnya sudah menelan banyak korban, dan dia prediksi kalau dia ke masjid misalnya untuk sholat bisa membahayakan dirinya, maka dia boleh untuk sholat di rumah. Itu udzur baginya, diberi keringanan untuknya. Bahkan lebih daripada itu, kalau misalnya pemerintah menutup sementara masjid-masjid agar supaya manusia sholat di rumahnya masing-masing, atau sebagai langkah
yang lebih bagus di dalam mencegah penyebaran virus corona ini, maka itu nggak ada masalah. Seorang boleh melakukan sholat berjamaah di rumahnya bersama dengan keluarganya. Sebagaimana dia juga tidak ada masalah tidak hadir sholat Jumat. Tapi ada dua hukum berbeda ya antara sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kalau sholat secara umum, sholat 5 waktu, dia sholat berjamaah di rumahnya, dia dapat pahala sholat berjamaah. Adapun sholat Jumat itu ditegakkan di masjid-masjid. Ada khutbahnya, dilakukan 2 rakaat. Nah, kalau dia tidak hadir sholat Jumat karena khawatir atau karena misalnya penyebaran virus ini yang berbahaya, maka dia sholat di rumahnya. Dan di rumah tidak ada Jumatan. Jangan ada kepala rumah tangga dia kumpulkan keluarganya lalu dia khutbah kemudian sholat Jumat. Tidak, rumah itu bukan untuk sholat Jumat. Tapi dia di rumah sholat duhur 4 rakaat. Dia kumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Kemudian sholat berjamaah. Iya. Dan tidak perlu dikhawatirkan hal yang seperti ini. Jangan seperti sebagian manusia yang kadang berucap hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat. Kenapa disikapi virus corona ini terlalu berlebihan sehingga orang itu meninggalkan kewajiban sholat berjamaah, sholat Jumat? Ini kalimat berlebihan. Karena kaidah syar'i di dalam hal ini, penegakan sholat Jumat, sholat berjamaah itu masuk di dalam kemaslahatan yang bersifat wajib. Sedangkan menghindarkan diri dari kebinasaan itu adalah penjagaan terhadap jiwa yang merupakan perkara pokok, perkara darurat yang dijaga di dalam agama ini, bahkan dijaga di seluruh agama yang pernah Allah turunkan. Dan itu penjagaan terhadap kemaslahatan darurat lebih didahulukan daripada penjagaan terhadap maslahat yang wajib penyempurna. Kayak ini kaidah di dalam syariat jelas sekali. Iya. Kemudian jangan juga ada yang mengatakan ini kan masjid tempat turunnya rahmat Allah. Kenapa kita harus meninggalkannya? Itu kalimat tidak diucapkan. Dan jangan ada yang berkata ini dalam Al-Quran terdapat ancaman. Waman Allahu mimman mana'a masajid Allah. Siapa yang tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mendatangi masjid-masjid Allah. Itu pendalilan bukan pada tempatnya. Itu menahan dari dzikir, menghalangi orang ibadah tanpa ada alasan. Karena memang menentang syariat. Tapi ini orang tidak mendatangi sholat, tidak melakukannya karena sebuah hal yang darurat, sebuah bahaya umum, itu dibolehkan di dalam syariat. Dibolehkan di dalam syariat kita. Iya. Karena itu di dalam ayat ini Bani Israel itu tidak diperintah untuk mereka membuat tempat-tempat ibadah kemudian berkumpul di situ, tapi disuruh untuk datang untuk sholat di rumahnya, menjadikan rumahnya sebagai tempat sholatnya, karena memang kondisinya kondisi darurat di dalam hal tersebut. Kemudian dari rahmat dan keutamaan Allah untuk umat ini, bagi siapa yang ada udzur syar'i sehingga dia tidak bisa hadir sholat berjamaah, tidak bisa hadir sholat Jumat, maka pahala sholat berjamaah itu, pahala sholat Jumat itu terus mengalir untuknya walaupun dia cuma sholat di rumahnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu
anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, maka kebiasaan ibadahnya yang biasa dia kerjakan, pahalanya akan terus dicatat. Sebagaimana kalau dia lakukan dalam keadaan dia mukim, tidak safar, atau dalam keadaan dia sehat, dia tidak sakit. Dan ini dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan. Karena itulah di dalam menghadapi wabah yang seperti ini, itu perlu bersinergi antara rakyat dan pemerintah. Ketika pemerintah sudah memberikan arahan-arahan yang bagus, maka itu harus didukung oleh masyarakat. Apalagi kita sebagai umat Islam yang dituntun dengan syariat-syariat yang terindah, harusnya yang paling bagus di dalam mendukung hal tersebut. Iya. Ya kalau memang keberadaan sholat di rumah itu lebih bagus untuk menghindari tempat-tempat berkumpulnya manusia, diharapkan mereka terhindar dari bahaya, maka tidak ada masalah mereka sholat di rumah, tidak menghadiri Jumat juga tidak ada masalah. Iya. Nah ini dari hal yang dibolehkan di dalam syariat. Walillahil hamd. Dan semoga kita di dalam kebersamaan dalam hal ini bertahun di atas albirri wa taqwa, itu dari sebab yang mengangkat musibah dan malapetaka. Kemudian di ayat yang kita kaji terdapat bahwa orang-orang yang beriman itu dari masa ke masa itu ada ujian dan cobaan-cobaan. Ujian dan cobaan-cobaannya itu beraneka ragam. Bani Israel di sini dalam bentuk musuh yang membahayakan mereka. Dan kadang di sebagian manusia diuji dengan paceklik, kelaparan. Sebagian manusia diuji dengan musuh-musuh yang berkuasa. Sebagian manusia diuji dengan orang-orang yang berlaku zalim terhadapnya. Dan sebagiannya lagi diuji dengan wabah dan penyakit. Ujian-ujian itu sudah merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting bagi seorang hamba adalah bagaimana dia menjalankan syariat dengan benar. Inilah Nabi Musa dan Nabi Harun di sini diperintah untuk diberi wahyu untuk menjalankan apa yang harusnya dikerjakan. Dikatakan wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Salat itu harus selalu ditegakkan. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Beri kabar gembira. Ya. Suatu itu pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Ujian dan cobaan itu ketika turun kita harus bersabar di dalam menghadapinya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bertutur kata yang baik. Ya. Dan kita yakin bahwa ujian dan cobaan pasti akan diangkat. Dan pasti akan datang hal yang lainnya. Maka orang yang beriman itu selalu di atas kebaikan. Karena itu dikatakan wa basyiril mu'minin. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya dan menjadikan kandungan dari ayat ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kita semua, dan membuat kita semua selalu memperhatikan kondisi dan keadaan kita. Dan satu lagi dari faedah ayat ini, bahwa apabila seorang itu dirundung masalah besar, harus tetap ada amalan salih yang dia jaga, dia pelihara. Dan di sini yang dicontohkan untuk Nabi Musa, diperintah untuk sholat. Dan itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Karena itu dalam hadits riwayat Abu Daud dan selainnya dikatakan tentang para nabi, wa kanu idza hazabahum amr faza'u ila shalah.
riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, adalah mereka para nabi apabila dirundung oleh masalah besar, mereka bersegera untuk sholat. Sholat yang wajib maupun sholat yang disunnahkan. Maka diperhatikan dengan baik sholatnya, apalagi sholat wajibnya. Demikian pula dijaga sholat rawatibnya. Kalau dia melakukan sholat duha nggak ada masalah. Dan diantara hal yang mengangkat wabah dan penyakit adalah sholat malam. Sebagaimana dalam hadits riwayat At-Tirmidzi. Karena itulah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah terhadap segala karunia dan nikmatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah pada segala keadaan. Di masa ujian dan cobaan pun, alhamdulillah masih ada pintu-pintu ibadah yang dibukakan untuk kita semua. Dan yang paling pentingnya, kita itu ada harapan, ada juga rasa takut. Iya, selalu bertawakal kepada Allah, tapi jangan bergampangan. Tawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Iya, maka ini perlu keseriusan dari kita semua di dalam membangun kebaikan dan di dalam mewujudkan hal yang paling bersinergi antara pemerintah dan rakyat di dalam menanggulangi tersebarnya virus ini. Semoga Allah memberi afiat kepada kita semua, menjaga kita, keluarga, dan seluruh yang kita cintai dari segala kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita di atas keimanan dan ketakwaan, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan, serta membimbing kita semua kepada hal yang paling dicintai dan diridhoinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.